Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Ramadhani dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi fisika yang mengenai radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Waktu kawat menghantarkan muatan sama dengan arus listrik. Bergantung pada situasi, gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Sebagai gelombang dicirikan oleh kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi. Kalau dipertimbangkan sebagai partikel, mereka diketahui sebagai foton, dan masing-masing mempunyai energi yang berhubungan dengan frekuensi gelombang yang ditunjukkan oleh hubungan Max-Planck. Dengan rumus E sama dengan Hf, dengan E sama dengan energi foton satuannya Joule, H sama dengan konstanta Planck sama dengan 6,626 kali 10 pangkat 34 Js, F sama dengan frekuensi gelombang satuannya Hertz. Perubahan medan listrik dan medan magnet ditimbulkan dengan cara dua buah isolator bermuatan positif dan negatif digetarkan sehingga jaraknya berubah-ubah sesuai dengan frekuensi getaran tersebut. Perubahan medan magnet tersebut juga menimbulkan medan listrik. Timbulnya medan listrik ini ditandai dengan dipancarkannya gelombang elektromagnetik. Pada gambar di bawah ini ditunjukkan perubahan medan listrik dan medan magnet yang menimbulkan adanya gelombang elektromagnetik. Cahaya mempunyai kesamaan sifat dengan radiasi elektromagnetik, terutama mengenai sifat penjalarannya. Cahaya terdiri dari dua komponen, yaitu komponen listrik dan komponen magnetik. Interaksi gelombang elektromagnetik terjadi antara medan listrik gelombang elektromagnetik dengan gerakan elektronik dari materi. Kita bisa lihat gambar di bawah ini, yaitu gambar arah rambatan gelombang. Radiasi elektromagnetik mempunyai dua sifat. Yang pertama sebagai gelombang. 1. Radiasi elektromagnetik mempunyai frekuensi, jumlah osilasi lengkap, jumlah unit panjang gelombang lengkap, yang dibuat gelombang per detik. 1 osilasi per detik sama dengan 1 Hz. 2. Energi radiasi atau power radiation. Radiasi elektromagnetik punya intensitas yang proporsional dengan energi radiasi, yaitu jumlah energi dari seberkas sinar yang melewati luasan tertentu per detik. 3. Difraksi. Bila seberkas radiasi elektromagnetik dilewatkan melalui celah sempit, maka akan terjadi difraksi. Dalam difraksi terjadi perubahan atau pemisahan panjang gelombang. Yang keempat, panjang gelombang sama dengan jarak dari puncak ke puncak antara gelombang. Sifat yang kedua sebagai materi partikel. 1. Radiasi elektromagnetik memiliki energi radiasi. Energi radiasi elektromagnetik dipancarkan dalam bentuk kuanta atau foton. Energi satu foton hanya akan bergantung pada frekuensi. Rumusnya E sama dengan Hf. 2. Sifat partikel dari radiasi elektromagnetik ditunjukkan dengan efek fotolistrik dengan rumus E sama dengan Hf, E sama dengan Hc per lambda, dengan E sama dengan energi foton dalam Joule, F sama dengan frekuensi radiasi elektromagnetik dalam Hertz, H sama dengan tetapan Planck sama dengan 6,626 kali 10 pangkat 34 Js, C sama dengan kecepatan cahaya sama dengan 3 kali 108 meter per sekon, lambda sama dengan panjang gelombang dalam meter. Bila suatu radiasi elektromagnetik dilewatkan melalui materi, maka komponen listrik akan berinteraksi dengan atom dan molekul dalam materi tersebut. Adapun interaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Transmisi radiasi. 2. Absorpsi radiasi.
Dalam absorpsi atom atau molekul akan mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. 3. Hamburan radiasi atau proses scattering terjadi karena tumbukan antara radiasi elektromagnetik dengan partikel besar dalam medium. Nah, itulah tadi penjelasan materi yang mengenai radiasi elektromagnetik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.